Haleluya, salam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amen. Merupakan anugerah dan berkat kesempatan daripada Tuhan memungkinkan kita dapat connect melalui Zoom doa kita pada malam hari ini. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus yang berdaulat di surga dan di bumi ini. Dan tiada yang setanding dia di mana-mana, bila-bila mana-mana, di surga dan di bumi ini. There is none like Jesus our Lord. Dan kita akan melihat satu topik pada malam hari ini, yaitu topik yang klasik yang dapat kita hafal ayatnya, tentang love and grace. Love and grace, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Oke. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. John chapter 3 verses 16 18. Saya baca untuk kita di dalam bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dalam Alkitab versi Bonyo, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, versi Borneo saya baca untuk kita. Untuk kita pengetahuan kita, Perpustakaan mengedarkan Alkitab versi Bonyo yang edaran baru untuk kita, ya, sabar menanti kedatangan AVB. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dalam AVB yang mengatakan Allah begitu mengasihi dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman karena dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Amen. So, maksudnya yang pertama tentang kasih ataupun love. Kasih Allah, it is an unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Unconditional love maksudnya dia mengasihi karena itu sifatnya, karena dia yang dulu mengasihi kita. Dan yang kedua, buktinya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dia mengasihi kita with an unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Dia menurunkan hujan atas bumi, atas tempat orang yang tidak mengenal dia ataupun yang menolak dia, yang menafikan dia. Dia juga menurunkan hujan ke atas bumi mereka. Dan dia juga membiarkan mataharinya bersinar menyinari ke atas tempat mereka. Seperti dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Unconditional love of God. Dia menurunkan hujannya ke atas bumi orang yang menolak dia ataupun memberontak terhadap dia. Karena dia sifatnya adalah kasih. Dan juga dia membiarkan mataharinya free of charge. Hujannya, airnya dicurahkan ke atas kebun mereka.
ke atas sungai, ke atas rumah mereka, ke atas tanaman mereka, sehingga sawi-sawi mereka hidup dengan beria-ria. Amen. Dan bunga di tanaman mereka juga, di halaman rumah mereka. Tak kisah Allah menurunkan hujan karena dia mau memberkati. Unconditional love of God. Kasihnya yang tidak bersyarat. Tiada kejahatan manusia yang menghalang Tuhan daripada mengasihi seseorang itu. Tiada kejahatan, the wickedness of man, yang menahan kasih Tuhan sampai kepada dia. Pasti dia mengenal, dia tahu Tuhan Allah mengasihi dia. Dan di sini dalam ayat Matius 45b ini, Tuhan God send rain and let his sun bersinar ke atas bumi. Mereka yang boleh katakan musuh Allah, yang memberontak terhadap Allah. Unconditional love of God. Because of his unconditional love toward us as his people, because of his unconditional love toward us all as people of his creation, he cannot reject us. Dia tidak menolak kita karena conditional love of God. But because he is also a God of justice. Tetapi dia juga Allah yang adil. A just righteous God. He cannot undone, he cannot forgo sin, transgression or unbelief. Dia tidak membiarkan dosa dan dia tidak membiarkan pemberontakan terhadap dia. Because he is also a God of justice, a just righteous God, he cannot undone, forgo sin, transgression, unbelief against him. Because of his love and justice, he gave his grace. Karena kasihnya dan keadilannya, dia memberikan anugerahnya, menyalurkan anugerahnya supaya kita dapat diselamatkan. Save from his righteous wrath upon sin and transgression of people who reject him. Diselamatkan dari murkanya yang adil atas dosa dan pelanggaran manusia terhadap dia, terhadap prinsipnya, terhadap caranya. Saya ulangi, because of his love and justice, he gave his grace. Dia memberikan anugerahnya. Karena kasih dan keadilannya, dia memberikan anugerahnya supaya dapat menyelamatkan dari murkanya yang adalah murka kebenaran ke atas dosa dan ketidakkeadilan, transgression of the people. Then, when anyone, dan apabila seseorang reject his love, apabila seseorang menolak kasihnya, menolak anugerahnya, there is no way to avoid the wrath of God. Saya ulangi, when anyone, apabila seseorang reject his love, kasihnya dan anugerahnya, tiada sesiapa yang dapat menolong, menyelamatkan orang itu lagi, dan tidak ada jalan untuk menghalang murka Allah yang telah dicurahkan itu. There is no way for them to avoid God's wrath. Apabila seseorang itu reject kasihnya, anugerahnya. Karena kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Now his righteous wrath comes upon them that reject his love, mercy and grace. Dan apabila mereka menolak kasihnya, anugerahnya, tibalah murkanya yang benar itu, yang dasar itu ditimpakan atas orang yang menolak kasihnya, belas kasihannya, dan anugerahnya. Because of his unconditional love, karena kasihnya yang tidak bersyarat, dia tidak dapat menghukumkan kita. Dia tidak dapat menghukumkan karena kasihnya sampai kepada orang yang sengaja menolak dia, deny him. Tetapi dia memberikan anugerahnya karena dia Allah yang adil, supaya oleh anugerahnya ada yang diselamatkan, yang menerima anugerah Tuhan. Dan yang menolak kasihnya, yang menolak anugerahnya, mereka menerima murka Allah yang adil. Love, unconditional love for everyone. God cannot punish them that reject him or reject his love, but grace, now his righteous anger can be released. Amen. So, what can we say?
Jika seseorang itu menolak kasih, menolak anugerah Tuhan, memanglah murka Allah yang diterimanya. Bukan salah Tuhan. That is the way of God. Karena Allah yang kasih, adil, dan penuh dengan anugerah kemurahan, tetapi kita diberi kebebasan untuk memilih. Manusia diberi kebebasan untuk memilih menolak dia, tapi dia mengasihi setiap orang, unconditional love. Oke, so itu renungan kita pada malam hari ini. Perkara doa kita yang pertama, ini masuk bulan April sudah, kita masih belum beribadah di gereja ya. Kita berdoa untuk orang Kristen worldwide. Kita berdoa untuk orang Kristen seluruh dunia. Berdoa untuk orang Kristen seluruh dunia supaya teguh berpegang kepada janji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita milik kepunyaannya. Tapi sekian lama kita telah belayar di stormy weather ini. Ada yang mulai lelah. So kita berdoa untuk orang Kristen worldwide, seluruh dunia. Kita doakan supaya teguh berpegang kepada janji Tuhan yang Tuhan telah berjanji yang mengatakan dia tidak akan pernah meninggalkan kita milik kepunyaannya. Itu janji Tuhan. Apakah Tuhan bohong ataupun itu benar janji Tuhan? Firman Tuhan adalah kehendaknya. Tuhan tidak pernah menafikan janjinya. So kita berdoa supaya apapun kita alami, hadapi sebagai orang percaya, karena janji Tuhan adalah untuk kita, dia tidak meninggalkan kita. Berdoa untuk orang Kristen di seluruh dunia, iman, pegangan atas janji Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk semua orang Kristen di seluruh dunia worldwide. Let us offer our worship unto Him. Tak perlu kita komplain keadaan begini, tapi kita terus menyembah Tuhan. Offer our worship, sembah syukur kita kepada Dia, knowing and keep trusting and believing that He cares for us. Mengetahui dan senantiasa mempercayakan dan bergantung, trusting and believing that God cares for us. He is still in control. Dia masih yang kontrol dalam keadaan di dunia ini. He is still sovereign. Ya, ada dua perkara dalam satu ini, yaitu berdoa untuk orang Kristen seluruh dunia supaya teguh berpegang kepada janji Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita milik kepunyaannya. Yang kedua, supaya orang Kristen di seluruh dunia ini menyembah Tuhan, give Him the worship even more, knowing and keep trusting and believing that God cares for us. Dia tetap masih berdaulat, in control of situation di dalam dunia ini. He is still sovereign. He is still on His throne as God. Oke, yang kedua, berdoa mengistiharkan kuasa Tuhan dan Allah kita menyingkil, menghapuskan, melenyapkan wabak COVID-19 dan pemulihan terjadi. Pemulihan keadaan terjadi. Saya ulangi, kita berdoa mengistiharkan kuasa Tuhan dalam atmosfer di dunia ini, mengistiharkan kuasa Tuhan dan Allah kita, menyingkirkan, menghapuskan, melenyapkan wabak COVID-19 dan pemulihan keadaan mulai terjadi. Oke, so itu peranan kita sebagai imam kudus, mendoakan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bertindak. Tapi peranan kita adalah mendoakan kehendak Tuhan. Karena kita tahu kehendak Tuhan memulihkan keadaan, karena kita umatnya berdoa. Karena kuasa Tuhan lah yang berdaulat, bukan COVID-19. Amen. Yang ketiga,
pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku lepaskan ketulusanmu saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.